Doa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam menaklukkan banyak istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam menurut mayoritas para ulama memiliki istri berjumlah 1000 istri. Bayangkan dulu nih bagaimana tuh cara menggilirnya. Bahkan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam itu pernah dalam satu malam menggilir istrinya berjumlah 100. Dalam satu malam mampu menggilir istri berjumlah 100 orang. Sedangkan jumlah istri beliau yaitu ada 1000 orang. Bapaknya Nabi Allah Sulaiman yaitu Nabi Dawud memiliki istri berjumlah 99 istri. 99 kurang 1 nih 100. Sedangkan Nabi Sulaiman sendiri berjumlah 1000 istri. Lah kita punya istri berapa? Satu saja tapi kalah. Keok KO. Masya Allah. Inilah laki-laki di akhir zaman yang serba lemah. Lemah segalanya, sehingga di Indonesia terutama nih yang menjadi pemimpin adalah para wanita. Mengapa para wanita? Nah, sehebat-hebatnya presiden itu kalau di hadapan istrinya udah nggak bisa berkutik apa-apa. Ini hakikatnya yang memimpin adalah istrinya. Sehebat-hebatnya Panglima TNI itu kalau di depan istrinya udah. Sehebat-hebatnya para kiai, para ulama yang ahli pidato di atas panggung yang teriak-teriak seperti singa macan, tetapi tatkala dekat dengan istrinya juga berubah menjadi kayak kucing, bahkan berubah menjadi kayak tikus. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian diikuti oleh banyak orang-orang awam. Orang-orang awam laki-lakinya banyak yang lemah ekonomi, lemah akidah, lemah ilmu, lemah fisik, lemah segalanya, sehingga takut kepada istrinya masing-masing. Coba kita renungkan. Yang harus kita takuti kan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kenapa kenyataannya nih banyak yang takut kepada istri masing-masing? Ya karena istrinya cuma satu doang. Coba kalau istrinya lebih dari satu, dia insya Allah nggak akan takut kepada istri. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kaum laki-laki harus bangkit untuk dakwah Islamiyah. Kalau para laki-lakinya mengikuti kepada istrinya, namanya istri itu wanita terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Jika laki-lakinya tidak kuat, maka laki-lakinya akan menjadi bengkok. Masya Allah, naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh sebab itu sekali lagi, minimal nih kita harus punya ajian doa minimal. Setelah kita amalkan ajian yang sudah Allah Azza wa Jalla berikan di dalam Al-Quran maupun oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau, maka insya Allah istri-istri kita menjadi istri-istri yang solihah, yang tidak hanya cinta kepada sang suami. Mengapa? Cinta itu egois. Cinta itu kalau nggak terbalas sakit hati, namanya egois kan. Egois itu kalau nggak dibalas itu sakit hati, itu cinta. Lah kalau istri hanya mencintai sang suami, kecut, susah, pedih, perih rasanya. Maka selain cinta harus ada namanya sayang. Ya, cinta itu mahabbah, mawaddah itu cinta. Harus ada rahmah, harus ada sayang. Sayang itu biasanya akan rela memberi tanpa harus mengharapkan balasan, itu sayang. Sebagaimana kita misalnya ini sayang pada anak-anak kita, kita berikan segala kebutuhan anak-anak kita karena kita sayang kepada anak-anak kita, tanpa kita berharap balasan imbalan kepada anak-anak kita. Itulah sayang. Jika seorang istri selain cinta tetapi lebih besar sayangnya, luar biasa. Apalagi ditambah namanya hormat. Cinta, sayang, dan hormat. Hormat ini tertinggi. Hormat adalah makom, kedudukan tertinggi. Istri misalnya ngaku cinta dan sayang tapi nggak hormat, suaminya ya disepelekan. Baru ngomong sedikit aja diputus pembicaraannya karena tidak hormat. Segala keputusan sang suami diremehkan, ya karena tidak hormat. Jadi makom kedudukan tertinggi seorang istri kepada sang suami apabila sudah hormat. Walaupun tidak cinta, tidak sayang, tapi hormat, inilah kedudukan yang tertinggi. Di hadapan sang suami menunduk, halus ucapannya, luar biasa. Segala keputusan kebijakan sang suami senantiasa dijunjung tinggi, dihormati, tidak pernah diremehkan. Apapun profesi sang suami senantiasa dihormati, nggak pernah dilecehkan. Alah, suami gua ini apa itu pengangguran, gajinya kecil. Ini kan walaupun dia cinta dan sayang tetapi tidak hormat. Ya rasanya sang suami itu tidak punya harga diri.
Oleh sebab itu pahamilah, selain cinta, sayang, kedudukan yang tertinggi adalah hormat. Apabila seorang istri sudah hormat kepada sang suami, maka rasanya dunia ini menjadi milik sang suami. Suami akan bangga melakukan segala aktivitasnya. Karena apa? Karena istrinya sangat hormat, sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat sang suami. Oleh sebab itu amalkanlah doa Nabi Sulaiman di dalam surat An-Naml ayat yang ke-30 dan 31. Ingat, bukan hanya 30 saja, tetapi ditambah yang ke-31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tatkala membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung hati kita nyambung kepada Allah, membawa nama Allah, kemudian sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim kita nyatakan di dalam hati kita dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang maha pengasih dan Allah yang maha penyayang. Ingat nih, tatkala membaca ini di hadapan istri kita atau tujuannya istri kita, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allah ta'ala, janganlah engkau berbuat sombong alayya kepadaku. Jangan sekali-sekali engkau angkuh sombong kepadaku. Waktu ini datanglah oleh kalian nih kepadaku muslimina dalam keadaan berserah diri. Ini luar biasa. Jadi di dua ayat ini, Allah ta'ala alayya waktu ini muslimin. Jangan sekali-sekali engkau berbuat sombong kepadaku, angkuh kepadaku. Tetapi datanglah engkau kepadaku dalam keadaan merengek-rengek, menyerahkan diri. Waktu ini muslimin, dalam keadaan engkau datang kepadaku dalam keadaan ibah, dalam keadaan hormat, tunduk, takluk luar biasa. Kapan doa ini diamalkan? Kapan saja. Terutama tatkala hati kita sudah betul-betul mantap, bacalah tujuannya untuk istri. Insya Allah istri menjadi takluk, tunduk dan menjadi hormat yang luar biasa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala.